Bab 1496, Gigolo. Melihat ekspresi Sander Ye, lelaki tua itu tahu bahwa dia salah paham, dan buru-buru berkata, "Tuan Ye, kamu salah paham dengan apa yang aku maksud. Maksud aku adalah cucu perempuan aku sangat mengagumi Tuan Ye dan ingin belajar lebih banyak darimu." Jadi begitu. Sander Ye merasa lega. Dia juga takut kalau orang tua ini akan mengajukan beberapa tuntutan yang tidak masuk akal. Sander Ye bukan tipe orang yang menjual tubuhnya. Sulit untuk membicarakan hal semacam ini. Sander Ye berkata, "Ini bukan masalah besar." Yuto Qin langsung gembira. Siapa Sander Ye? Sekarang dalam benaknya, Sander Ye adalah selebritas super dan orang kepercayaan gubernur. Jika dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan Sander Ye, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga Qin. Dan jika cucunya dapat memenangkan hati pemuda ini, itu akan sama saja dengan membangun pilar bagi keluarga Qin. Memikirkan hal ini, Yuto Qin tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Dia adalah seorang pengusaha. Meskipun dia memilih untuk mengetahui waktu dan membantu Hana Sang, dia tahu betul bahwa jika dia tidak dapat membangun hubungan baik dengan Sander Ye, maka bahkan jika keluarga Qin melakukan banyak hal, itu tidak akan berarti. Sander Ye tidak membuang waktu dan segera mulai memilih loksai dengan Yuto Qin. Melihat peta di depannya, mata Sander Ye tertuju pada bagian tengah peta. Tempat ini terletak di pusat kota Yongrong. Ada pegunungan yang membentang ratusan mil, dan sungai besar mengelilingi gunung tersebut. Dia jatuh cinta pada tempat ini pada pandangan pertama, mengira tempat ini cocok untuk membangun perguruan tinggi. Yuto Qin mengerutkan kening, "Teman Ye." Sander Ye menoleh ke arah Yuto Qin, "Apa ada yang salah dengan tempat ini?" Yuto Qin berkata dengan suara yang dalam, "Teman Ye, tempat ini milik keluarga Jun." Sander Ye sedikit bingung. "Keluarga Jun?" Yuto Qin berkata, "Teman, kamu tidak tahu bahwa keluarga Jun adalah pemimpin dari 4 keluarga besar di Provinsi Yongrong. Keluarga ini memiliki latar belakang yang mengerikan. Bahkan gubernur harus mengambil hatinya." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Yuto Qin menambahkan, "Tetapi, kamu dapat berbicara dengan mereka. Bagaimanapun, kamu bukan orang biasa sekarang. Tempat ini tidak penting bagi mereka. Mereka kemungkinan besar akan memberi kamu muka ini." Sander Ye berkata, "Kalau begitu mari kita bicara." Setelah mengatakan itu, dia menutup peta dan berkata, "Ayo pergi ke rumah Jun." Yuto Qin buru-buru berkata, "Teman, ini tidak mungkin." Sander Ye menatap Yuto Qin, dan Yuto Qin berkata, "Teman, ini melanggar aturan. Prosedur normalnya adalah kita harus mengirim kartu nama terlebih dahulu. Jika pihak lain membalas, kita bisa mengunjunginya." Setelah mengatakan ini, dia tersenyum pahit. Teman Ye ini tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat cerdas, tetapi terkadang dia bertindak seperti orang yang belum pernah mengalami apapun. Mungkin semua anak muda seperti ini. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu aku harus menyusahkan tetua Qin untuk mengurus masalah ini." Dia tahu bahwa dia tidak begitu memahami aturan-aturan ini. Terkadang memang seperti ini. Ketika kamu tidak cukup kuat, kamu harus mengikuti semua aturan. Jika tidak, pihak lain mungkin berpikir bahwa kamu tidak menghormatinya. Tentu saja, jika kamu cukup kuat, mereka ingin kamu mengabaikan semua aturan dan bertindak seperti keluarga mereka. Hal berikutnya ditangani oleh Tuan Qin dan dia kembali ke rumah gubernur. Setelah kembali ke rumah gubernur, dia mulai mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan pemilik pena Tao. Sekarang dia punya token yang memungkinkan dia memanggil beberapa penjaga tingkat rendah. Penjaga tingkat tinggi juga seharusnya bisa dipanggil, tetapi dia tidak melakukannya. Semakin Hana Sang menghargainya sekarang, semakin ia harus mengetahui batasannya. Sander Ye tiba di sebuah ruang pelatihan yang kosong.
Tempat ini merupakan ruang yang berdiri sendiri dengan energi spiritual yang sangat kaya, sehingga sangat cocok untuk pelatihan. Sander Ye duduk bersila dan mengeluarkan buku, Sutra Mendobrak Tembok. Sutra Mendobrak Tembok. Jika dia ingin memiliki kekuatan orang luar, dia hanya dapat mengandalkan Sutra Mendobrak Tembok ini. Tentu saja, dia tidak mencoba untuk berkultivasi ke alam ini, tetapi untuk memadukan sutra ini dengan ilmu pedang. Gunakan ilmu pedang untuk menerobos kehampaan dan melampaui batas. Di tempat ini, baik kekuatan iman maupun pedang Kingsuan tidak dapat digunakan. Dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekalitannya. Jika tidak peduli bagaimana dia berencana, itu akan sia-sia. Kekuatan adalah iman terbesar. Ini adalah pertama kalinya dia membaca Sutra Mendobrak Tembok dengan serius. Saat dia terus membaca, ekspresinya menjadi serius. Saudara Dewa Tua ini sungguh berbakat. Apa itu kehampaan? Apa itu kebenaran? Gagasan inti dari Sutra Mendobrak Tembok dapat diringkas sebagai kehampaan alam, artinya itu adalah penyangkalan terhadap keberadaan segala sesuatu di alam semesta, semuanya palsu. Tubuh adalah ilusi, pikiran adalah ilusi, kebaikan adalah ilusi, kejahatan adalah ilusi, kehidupan adalah ilusi, dan kematian juga ilusi. Semua tao dan hukum di dunia ini tidak lain hanyalah nama-nama palsu dari ilusi. Hukum pada mulanya adalah hukum tanpa hukum, dan tao pada mulanya adalah tao tanpa tao. Semuanya kosong. Sander Ye perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia memikirkan sesuatu, yaitu sebuah games di sisi lain Bima Sakti. Apakah karakter dalam permainan itu nyata atau palsu? Jika karakter dalam permainan memiliki kesadaran, bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka sendiri? Sander Ye tertawa. Dia hampir tersesat. Pagoda kecil bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Sander Ye, benar atau salah bukanlah hal yang harus kupertimbangkan sekarang. Ini seperti orang biasa yang bahkan tidak mampu membeli makanan dan pakaian, tetapi kamu ingin dia berpikir tentang luasnya alam semesta. Saat dia mengatakan hal itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah ini tidak konyol? Pagoda kecil berkata, "Betul sekali." Sander Ye menambahkan, orang-orang di level yang berbeda secara alami mempertimbangkan isu yang berbeda. Yang harus aku pertimbangkan sekarang bukanlah realitas atau ilusi dunia ini, karena meskipun dunia ini adalah ilusi, lalu kenapa aku bahkan belum mencapai puncak dunia ilusi ini? Bahkan jika aku ditempatkan di dunia yang disebut nyata, sekarang, apa gunanya? Aku khawatir aku bahkan tidak sebaik umpan meriam. Sambil berbicara, ia melihat sutra mendobrak tembok di depannya. Orang kaya berpikir tentang cara menghabiskan uang, orang miskin berpikir tentang cara menghasilkan rang. Bagi orang miskin seperti aku sekarang, hidup dengan baik di masa kini adalah hal yang paling penting. Jadi, bagi aku, masa kini adalah nyata. Saat ini adalah nyata. Begitu kata-kata ini diucapkan, sutra mendobrak tembok di depan Sander Ye tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, energi halus yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari seluruh sutra mendobrak tembok dan bergegas ke arahnya. Sander Ye tercengang. Segera, semua energi mengalir ke tubuhnya, dan kemudian membentuk ruang waktu khusus di lautan kesadarannya. Waktu dan ruang virtual. Sander Ye langsung berdiri, agak tidak percaya. Dia pernah melihat ruang dan waktu virtual ini sebelumnya. Ruang dan waktu ini sangat istimewa. Tanpa pedang Kingsuan, dia tidak akan bisa mendekatinya sama sekali. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu khusus ini benar-benar muncul langsung di lautan kesadarannya. Apa yang sedang terjadi? Tak lama kemudian, dia mengerti. Ini mungkin hadiah dari saudara Dewa Tua. Saudara Dewa Tua telah mengejar apa yang disebut nyata sepanjang hidupnya. Dalam mengejar nyata ini, ia bahkan tidak ragu untuk membunuh dirinya di masa lalu dan dirinya di masa depan.
Mungkin, ia juga telah memikirkan satu hal, yaitu, berhenti mengkhawatirkan apakah dunia ini nyata atau tidak, dan hanya hidup di masa sekarang. Sekarang, Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Alasan mengapa dia tidak memikirkan masa depan adalah karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Dia tahu betul bahwa yang harus dia lakukan sekarang adalah menjalani hidup dengan baik di masa sekarang. Bahkan jika dia menginginkan kenyataan di dunia ini, dia harus menunggu sampai dia menjadi tak terkalahkan di dunia ini, yaitu jenis tak terkalahkan yang sebenarnya. Sander Ye mengumpulkan pikirannya dan dengan hati-hati merasakan ruang dan waktu virtual. Untuk menghancurkan kehampaan, ia harus memasuki kehampaan terlebih dahulu. Tentu saja, yang harus ia lakukan adalah memasuki kehampaan dengan ilmu pedang. Dia ingin membawa ilmu pedang ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam beberapa hari berikutnya, Sander Ye menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku dan memahami dunia virtual. Pada saat yang sama, ia juga berpikir tentang bagaimana memadukannya dengan ilmu pedang. Hana Sang tidak pernah mencarinya lagi. Meskipun dia seorang penjaga, dia tidak harus mengikutinya setiap hari kecuali diminta. Oleh karena itu, dia sekarang menjadi orang yang relatif bebas di rumah gubernur. Tetapi, Hana Sang tidak memberinya identitas yang sangat formal. Oleh karena itu, dia sekarang dianggap sebagai seorang gangster oleh orang-orang di rumah gubernur. Karena penampilannya, dia bahkan dikabarkan sebagai gigolo Hana Sang. Di dunia di mana yang kuat dihormati, seorang pria kuat dapat memiliki 3 istri dan 4 selir, dan jika seorang wanita kuat, dia juga dapat memiliki 3 atau 4 pria model. Sander Ye tidak tahu tentang hal-hal ini, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia hanya memiliki 2 hal dalam pikirannya sekarang, menjadi lebih kuat dan membunuh pemilik pena Tao. Suatu hari, Yutokin tiba-tiba mengiriminya pesan. Sander Ye segera meninggalkan rumah gubernur. Ketika dia keluar, Yutokin bergegas datang untuk menyambutnya. Teman Ye, keluarga Jun mengundangmu ke rumah mereka. Sander Ye mengerutkan kening. Yutokin bertanya, "Oh." Sander Ye menganalisis, "Sudah 4 hari sejak kamu mengirim kartu nama, yang berarti mereka baru membalas kita pada hari keempat." Yutokin berkata dengan suara yang dalam, "Teman Ye, maksudmu adalah mereka." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo jalanem." Yutokin mengangguk, "Baik." Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah Jun. Meskipun rumah Jun tidak semegah rumah gubernur, rumah itu juga sangat mewah. Bagaimanapun, itu adalah keluarga paling berkuasa di provinsi itu. Ketika keduanya tiba di gerbang rumah Jun, mereka dihentikan oleh seseorang. Yutokin bergegas maju dan berkata, "Kami di sini atas undangan." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah undangan dan menyerahkannya. Pria itu melihat undangan itu dan berkata, "Masuk lewat pintu sebelah." Sembari berbicara, dia menunjuk ke sebuah pintu kecil di samping gerbang utama, tidak jauh dari situ. Yutokin menatap pintu kecil itu dan tertegun. Lelaki itu berkata, "Hanya mereka yang memiliki undangan emas yang memenuhi syarat untuk masuk melalui gerbang utama. Kamu memiliki undangan hitam, jadi kamu hanya dapat masuk melalui gerbang kecil. Ini aturannya." Wajah Yutokin terlihat sedikit tidak wajar, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia menoleh untuk melihat Sander Ye. Dia terutama takut kalau Sander Ye tidak senang. Sander Ye tersenyum tipis, "Ayo jalan." Dia tentu tidak akan marah karena masalah sekecil itu. Yutokin mengangguk, dan mereka berdua berjalan ke rumah Jun di bawah bimbingan penjaga. Mereka berdua membawa mereka ke aula samping. "Tuan muda tertua sedang menemui tamu, harap tunggu." Setelah mengatakan itu, dia langsung mundur. Setelah beberapa saat, wajah Yutokin menjadi lebih buruk karena tidak ada yang datang untuk menyajikan teh. Sander Ye tampak sangat tenang.
Tujuannya hanya membeli tanah. Dia menyediakan uang dan pihak lain menyediakan tanah. Sesederhana itu. Tetapi, keduanya menunggu selama 4 jam dan tetap tidak ada seorang pun yang datang. Wajah Yutokin benar-benar gelap. Dia berdiri dan berjalan keluar untuk bertanya. Orang di luar menjawab, "Tuan muda tertua masih menerima tamu. Jangan ganggu dia." Yutokin tidak punya pilihan selain berjalan kembali. Begitu saja, 4 jam berikutnya berlalu. Yutokin tidak dapat menahan diri lagi. Dia berdiri ketika seorang pelayan masuk. Ketika dia melihat Yutokin dan Sander Ye, dia terkejut. "Kalian masih di sini?" Yutokin berkata dengan suara yang dalam, "Kami menunggu Tuan Muda." Pembantu itu berkata, "Tuan Muda tertua meninggalkan rumah 2 jam yang lalu untuk melakukan suatu pekerjaan." Ekspresi Yutokin membeku. Bersambung.